Karena apapun yang kita alami itu sebenarnya dipengaruhi secara langsung loh oleh keputusan-keputusan politik. Saya akan menyarankan supaya anak muda mulai dulu untuk memikirkan kembali hal-hal yang sifatnya di luar mainstream. Ya, menurut saya memang kita tidak bisa melepaskan antara politik dan tata pemerintahan dengan lingkungan. Karena apapun yang kita alami atau yang bahkan kita lihat begitu ya, mulai dari soal apa yang kita makan, mau makan beras atau makan sagu atau makan jagung, atau mau jalan-jalan ke pantai atau ke gunung dan seterusnya, itu sebenarnya dipengaruhi secara langsung loh oleh keputusan-keputusan politik. Nah, ini yang sepertinya banyak orang yang belum terlalu sadar dan menganggap bahwa hidup kita pribadi ya pribadi saja, sementara politik itu urusan orang-orang itu aja lah gitu. Padahal sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, semua hal yang kita akan alami dalam hidup kita sehari-hari itu sesungguhnya diatur oleh peraturan-peraturan kan gitu ya, kebijakan, misalnya kebijakan tentang beras tadi ya, terus misalnya kebijakan bagaimana caranya supaya produksi beras makin banyak dan seterusnya, itu sebenarnya dibuat oleh orang-orang yang melahirkan kebijakan-kebijakan itu. Kebijakannya ada yang berupa undang-undang mungkin, ada yang mungkin peraturan daerah, atau mungkin peraturan gubernur, peraturan desa, dan lain sebagainya. Tapi yang membuat itu adalah aktor-aktor politik itu dalam sebuah sistem politik. Iya, sebenarnya kan politik itu luas sekali. Tapi kita juga dihadapkan pada situasi di mana ada yang namanya aktor politik formal. Aktor politik formal itu misalnya anggota DPR, presiden, menteri-menteri, itu kan yang menduduki jabatan-jabatan formal dengan kekuasaan yang memang diberikan secara formal kepada mereka untuk membuat keputusan. Nah, repotnya adalah sekarang ini para pembuat kebijakan itu kebanyakan dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan ekonomi. Misalnya saja kalau misalnya mau membicarakan soal apakah kita mau pakai energi dari sumber daya matahari atau mau pakai yang dari batu bara, tentu saja apabila aktor politik formalnya kebanyakan orang yang punya perusahaan batu bara, mereka akan bilang batu bara aja deh, matahari nggak usah karena nggak menguntungkan buat mereka. Nah, ini yang sekarang ini tengah terjadi. Begitu banyak aktor politik formal yang sebenarnya punya konflik kepentingan dengan bisnis-bisnis yang merusak lingkungan sebenarnya. Sehingga kebijakan itu yang disebut dengan state capture kan. Kebijakan yang dibuat adalah kebijakan yang menguntungkan orang-orang itu yang kita sebut dengan oligarki di satu sisi, dan dia akan merusak lingkungan di sisi lainnya. Sangat punya hak. Jadi dan hak itu biasanya diterjemahkannya dalam mekanisme politik kan, satu melalui pemilu yang 5 tahun sekali itu di Indonesia. Kita milih wakil-wakil kita di DPRD, DPR, DPD dan juga presiden tentu saja. Tapi ada lagi yang kedua nih, yang sifatnya bukan dalam konteks demokrasi perwakilan tapi demokrasi deliberatif. Artinya setiap pengambilan keputusan harusnya dilakukan setelah ada dialog yang sangat mendalam dan setara dengan semua orang yang punya kepentingan terhadap keputusan politik itu. Kita sering sebut dengan yang namanya penerima dampak gitu ya. Nah, kita harus bisa mempengaruhi pengambilan keputusan itu melalui cara-cara partisipatif gitu. Partisipasi yang bermakna. Nah, cuma repotnya pada akhirnya pengambilan keputusan akhir ada di aktor politik formal itu. Jadi memang seringkali terjadi, kitanya sudah berusaha untuk berpartisipasi, kita sudah maksa minta rapat, memberikan petisi, mungkin juga kita turun ke jalan dan seterusnya. Tapi pada akhirnya yang ketok palu adalah orang-orang yang punya kekuasaan formal itu.
Nah, di situ tuh persoalannya. Sehingga yang jadi pertanyaan penting adalah bagaimana kita mau memanfaatkan sistem politik ini satu gitu ya secara maksimal. Tapi ada pertanyaan kedua, apakah sistem politik ini sebenarnya perlu kita rombak supaya suara kita benar-benar bisa diperhitungkan sebelum mereka ketok palu. Jadi jangan sampai kita memberikan semacam cek kosong buat mereka. Kita pilih mereka terus mereka bisa menentukan apa aja. Ini yang sekarang ini tengah terjadi. Ya, sistem politik kita ini memang seperti dikunci oleh kekuatan oligarki itu. Karena begini, bahkan untuk menentukan siapa calon presiden saja, itu kan kita punya yang namanya presidential threshold yang membatasi hanya partai politik atau gabungan partai politik yang punya suara 20% dari total suara ataupun 25% dari total kursi itu yang bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden. Nah, di situ saja kemudian sudah mulai muncul permainan-permainan soal siapa yang boleh maju, siapa yang nggak boleh maju. Sehingga perhitungannya hanya soal satu, elektabilitas, dan yang kedua, uangnya cukup nggak untuk itu, untuk membayar partai-partai politik itu. Sehingga perhitungan-perhitungan soal apakah kebijakan yang nanti akan dihasilkan itu akan baik untuk lingkungan atau akan merusak lingkungan, cara membiayai kehidupan bernegara nanti seperti apa, apakah melalui industri yang merusak lingkungan atau tidak, itu tidak jadi perhitungan, tidak jadi basis, tidak jadi dasar bagi partai-partai politik untuk memilih siapa yang mau jadi capres, bahkan juga untuk memilih siapa yang jadi calon anggota DPR atau DPRD atau DPD, itu nggak dibicarakan. Yang dibicarakan semata-mata soal modal, populer atau tidak, walaupun mungkin populernya untuk hal-hal yang negatif atau melalui media sosial, joget-joget di TikTok dan lain sebagainya. Tapi esensi soal-soal yang sifatnya substantif itu jarang sekali masuk pembicaraan. Karena itulah menurut saya menjelang 2024 ini kita harus betul-betul kuatkan narasinya bahwa yang kita butuhkan sekarang adalah pemimpin yang bisa memberikan solusi-solusi konkret, bukan pemimpin yang bisa menampilkan sebanyak mungkin baliho di mana-mana gitu, atau sebanyak mungkin meeting dengan kelompok-kelompok kepentingan, bukan itu. Tapi gagasannya yang perlu kita dorong untuk keluar. Oke, saya kira sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh anak muda harusnya bisa dijawab oleh anak muda sendiri. Saya nggak mau mendikte juga, nanti saya sama saja dengan oligarki, mendikte apa yang harus dilakukan. Tapi saya akan menyarankan supaya anak muda mulai dulu untuk memikirkan kembali hal-hal yang sifatnya di luar mainstream. Saya kira mulainya dengan itu, liarkan dulu pikiran-pikiran kalian, karena justru kita harus melawan dengan cara membebaskan pikiran kita, bebas berbicara juga, berpendapat, dan kemudian teman-teman juga harus cari informasi yang lebih luas tentang apa yang bisa kita lakukan. Jangan langsung ikut dalam permainan-permainan sistem politik yang kaku yang sebenarnya dibuat oleh oligarki gitu. Jadi kita justru melawan dengan cara itu dulu. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah mulai bisa memikirkan alternatif, politik alternatif, cara untuk membuat kebijakan secara lebih baik, memasukkan faktor lingkungan dan kelompok rentan dan seterusnya, nanti di situ teman-teman baru bisa membuat semacam visi bersama begitu. Tapi yang jelas harus lekat dengan politik. Itu dulu. Nggak bisa kita bilang kita peduli lingkungan, kita mungkin tidak pakai plastik sekali pakai, tapi kita nggak peduli pada politik. Nggak mungkin. Karena pada akhirnya itu semua bahkan akan bisa diputuskan oleh para pengambil kebijakan di sistem politik kita.